Ya, tidak akan muncul Dajjal hatta sempurna sistemnya. Apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak terkena oleh sistem Dajjal. Itulah fitnah yang terburuk. Sebelum Dajjal muncul, sosoknya, itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna. Tinggal menembus satu langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Bait suci. Bait Muqaddas mereka diganti dengan sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Dan saat ini Yahudi sedang merayakan euforia kesenangan mereka. Kenapa? Karena sapi yang akan dijadikan sebagai sacrifices bagi bagi Dajjal itu sudah lahir. Ini sapi yang ditunggu-tunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang terjadi. Ini istilah Sundanya panyungkun, perangsang dari Allah. Dajjal tidak akan datang, melainkan sistemnya sudah muncul. Apa sistemnya? Sistem ini mereka buat dalam bentuk frame the new world order, tata dunia baru. Ya, tata dunia baru, di mana Yahudi menjadi bangsa yang menjadi pelaksana dari kepentingan Dajjal di dunia. Ya, maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow government-nya, harus menjadi negara cabang Dajjal, negara-negara Dajjal. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi hambanya Dajjal. Hatta Indonesia. Zionis Yahudi bergerak dalam 3 ranah untuk menyambut Dajjal, dalam simbol ritual, dan arsitektur. Ya. Baik. Jadi munculnya shadow government. Negara-negara di dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi pengikut Dajjal, sadar ataupun tidak sadar. Ya, pembawa. Maka jika ada negara di seluruh dunia ini yang bertentangan dengan keinginan Dajjal, dengan agenda Dajjal, itu akan dihancurkan. Lihat Mesir, lihat Libya, lihat Tunisia, lihat Irak, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Bagaimana kondisi negara tadi? Dihancurkan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan. Ya. Indonesia, saya kira sudah menjadi bagian dari mereka, bagian dari shadow government-nya Dajjal. One political system, satu sistem politik dunia, demokrasi. Jangan salah, ini sistem Dajjal. Hatta tidak ada satu negara pun di dunia, hatta negara Islam, melainkan demokrasi masuk dalamnya. Inilah fitnah Dajjal. Sistem demokrasi. Ateisme, Zionisme, komunisme, Leninisme, Marxisme, Hinduisme, Buddhisme, bahkan Sundaisme berlindung di balik demokrasi sekarang. Demokrasi sudah tidak murni lagi demokrasi. Tirani, rezim berlindung di bawah nama demokrasi. Betul Bapak Ibu? Inilah fitnah Dajjal dalam sistem politik dunia. One political system. Yang kedua, one economical system, sistem kapitalisme. Ini sistem Dajjal Bapak Ibu. Kita tidak pernah merdeka ternyata. Sejak zaman dulu, Orde Lama sampai Orde Baru kita belum pernah merdeka. Sampai hari ini, hatta liyaum. Belanda tidak pergi begitu saja. Belanda tidak ridho. Ya, mereka kehilangan Indonesia yang kaya raya. Bapak Ibu, tidak ada negara sekaya Indonesia. Ada yang negara yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak ada. Kita punya 7 kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh satu negara sekaligus. Pertama, kita punya emas di Mimika. Bukan hanya di Mimika, semua Indonesia ada emasnya, tapi terbesar ada di Mimika. Tahun 2007 saja, The Mining International itu menemukan bahwa kekayaan Freeport itu 6.255 miliar dolar satu tahun. Hitung Bu, Ibu yang bisa ngitung. Biasa ngitung uang Bu ya? 6.255 miliar dolar kali 10.000, tahun 2007 dolar 10.000. Berarti berapa? 62.550 triliun rupiah satu tahun bisa untuk membayar hutang luar negeri kita hanya dengan penghasilan Freeport satu tahun. Faktanya siapa yang menikmatinya? Bukan kita. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Di dunia ada 2 deretan gunung Merapi, Mediterania, Kaukasus dan Mediterania. 40% ada di Indonesia. Artinya kita punya 40% cadangan gas alam dunia. LPG murah apa gratis Bu? Oh mahal, salah pertanyaannya. Mahal ternyata. Harusnya gratis buat kita.
Karena kita kaya, itu kekayaan alam negara kita. Dan bukankah dalam undang-undang dikatakan kekayaan alam ini akan dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Butuhkah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia atau rakyat asing? Ah, itu dia, Bu. Inilah demokrasi, Bu. Ya, imbasnya pada politik. Political system kita sudah dikendalikan oleh one government in the world. Itu tadi. Baik. Kemudian one economical system, sistem ekonomi kapitalisme. Kita tidak bisa mengatakan murni bersih dari riba, tidak ada. Rasulullah SAW menyatakan akan datang satu masa. Sayati zamanun ala nasi fi akhir zaman. Hum ya'kuluna riba. Akan datang satu masa pada akhir zaman nanti manusia pasti akan memakan riba. Kalaupun tidak memakan riba, mereka akan terkena debunya. Bapak Ibu, uang kertas itu ada debunya. Itu adalah debu riba. Walaupun kita tidak bertransaksi dengan uang kertas tadi untuk transaksi riba, untuk transaksi syariah tanda petik, tapi uangnya masih uang kertas. Itulah alat sistem ekonomi Dajjal. Pemerintah kita tidak mencetak uang. Uang itu dicetak oleh Bank Indonesia. Ini jejak Belanda di Indonesia. Belanda pergi, 2 jejaknya masih ada di Indonesia. 3. Jejak pertama adalah Freemasonry, yang kita tahu Freemasonry, pusatnya di Pekalongan. Yang kedua ISDV yang kemudian berganti nama menjadi PKI. Masih ada kan? Masih ada. Itu jejak Belanda, Bapak. Dan yang ketiga The Javas Bank. Ya, milik para bankir Eropa, Yahudi, Belanda. The Javas Bank diganti namanya dengan Bank Indonesia. Itu juga. Ya, The Javas Bank, Bank Indonesia. Nah, Bapak sekalian, Bank Indonesia lah yang mencetak uang. Uang itu dicetak sejumlah angka RAPBN yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah kita, tapi bertanggung jawabnya pada International Development Bank atau IMF. Ya. Maka dicetaklah uang sejumlah RAPBN kita. Nah, pemerintah mengedarkan uang itu kepada kita. Sampai ada di saku kita kan? Nah, maka setiap orang yang menyimpan uang kertas di sakunya, di kantongnya, artinya dia siap membayar bunganya. Karena bunganya per lembar, Bapak Ibu. Bunganya itu dari per lembar. Maka ketika kita menyimpan uang kertas di dompet kita, kita siap membayar bunganya. Itu riba bukan? Riba. Kalau mau terbebas dari riba, gunakan dinar dirham.